Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajibu ijtinabun najsi bi ghairi sholat. Wala yajibulan ora wajib. Wala yajibulan ora wajib opo ijtinabun najsi, menghindari najis. Opo ijtinabun najsi, bersuci. Nah berarti misalnya, misalkan obatnya itu tadawinya menggunakan barang yang najis, kasyurbi baul ibil, ya, seperti meminum air kencing. Nah, Bang Syarul punya penyakit, kalau ingin sembuh harus minum air kencing onta. Gak apa-apa ya, tidak harus menghindar ya, kalau memang dibutuh dijauhkan dari najis ya, karena itu ada hajat. Wah, kata tidak sengaja dia melumuri tubuhnya dengan najis. Kita sedang menguras WC, lalu najisnya nempel di tubuh, itu sengaja dilumuri nggak? Tidak sengaja kan? Nah, tidak wajib menjauhi itu bila memang tidak sengaja melumuri. Kalau sengaja melumuri, ya kan? Lalu kalau sengaja melumuri bihi dengan najis, dilumurkan, dibalurkan najis itu ibadahnya di dalam badan kita, ya. Najis itu dilumurkan, dibalurkan pisaubi di dalam tubuh kita, sengaja ini, sengaja dilumuri tubuh kita, baju kita dengan najis. Kalau itu bahwa haramun bila hajat, maka itu hukumnya haram. Tapi itu pun sama, andai kata bila hajat, bahwa mangka utawi tadammuh, maka utawi melumuri najis ya, bahwa mangka utawi tadammuh iku haramun haram bila hajatin, lawan tanpa hajat, maka melumuri badan kita, melumuri tubuh kita, melumuri baju kita dengan najis dengan tanpa hajat, itu hukumnya adalah haram. Nah ini ngomong-ngomong najis, apa najis itu? Wahwa utawi najis, wahwa utawi najis syara'an ing dalam munggu syara'. Wahwa utai najis syara'an ing dalam musyara iku mustaqdarun, iku mustaqdarun barang kang den wilang-wilang jember, iku mustaqdarun barang kang den wilang-wilang jember. Ma huwa najsu, ma huwa najis, apa yang dimaksud dengan najis? Najis adalah kullu mustaqdarin atau mustaqdarun, tiap-tiap benda yang kotor atau menjijikkan. Umum masanya tiap-tiap perkara yang menjijikan, bebas rek mangrupa kenal wae leh oge menjijikan, betul enggak? Air mani juga menjijikan, korong oge menjijikan, cileuk oge menjijikan. Terpercaya sok bungkus beukeut dahar, pasti dijamin orangnya pasti muntah ya, kecuali Mang Syahrul. Itu sudah tasawuf tingkat tinggi, tidak terpengaruh sama makhluk gitu ya, sudah kebal ya, sama menghadis juga. sudah tidak terpengaruh dengan al-kainat, dengan makhluk yang ada. Jangankan korong itu ya, makan di WC juga dia tidak jijik kok gitu, lahap malah itu, sudah terbiasa. Dibangunkan juga dia sudah tidak terpengaruh dengan dunia. Kenapa? Saya tidak peduli dengan dunia dan seisinya. Yang ada hanya aku dengan Allah kok. Mustaqdarun iku mustaqdarun perkara kang den wilang-wilang jember. Jember itu apa jember? Jijik. Bukan Jember Jawa Timur. Yang menjijikan geuleuh. Lain geuleuh. Yang mau kang nyegah opo ya si mustaqdar, yang bisa mencegah menghalangi sihatas salat ing sahih salat. Terjemahkan apa najis?
tiap-tiap perkara yang menjijikan yang dapat mencegah sahnya sholat. Haitsula murakhiso sekiranya oranana haitsula murakhiso sekiranya oranana kang murahakan iku tetep. Haitsula murakhiso sekiranya oranana kang murahakan iku tetep, sekiranya tidak ada rusuh. Jadi yang dimaksud dengan najis itu adalah perkara yang menjijikan yang dapat mencegah sahnya sholat sekiranya tidak ada rusuh atau tidak ada keringanan. Itu namanya najis. Mana contohnya najis? Ya itu seperti air kencing. Ya, air kencing nempel di badan kita, lalu sholat, sah nggak sholatnya? Nah, perkara yang menjijikan, mana contohnya? Air kencing yang na'usihata sholat, yang bisa menghalangi sahnya sholat. Air kencing bisa menghalangi sahnya sholat. Artinya kalau kita sholat membawa air kencing, membawa darah, maka sholatnya tidak sah. Maka air kencing, darah itu dinamakan najis. Itu haitsula murakhiso sekiranya tidak ada rusuh. Kalau ada rusuh bagaimana? Kalau ada rusuh maka tidak apa-apa, maksudnya tidak menghalangi sahnya sholat. Seperti mana contohnya? Orang istinja menggunakan batu. Istinja menggunakan batu. Apa istilahnya itu? Bersuci menggunakan batu. Maaf yang Maha Ajis, BAB ya. Barang ternyata muka keran celana saat kemudian mau batu ya. Nah, diduil pakai batu. Berapa batu itu? 3 batu, bersih kotorannya ya. Kayaknya sudah tidak ada, udah bersih. Tapi asarnya, bekasnya masih ada nggak? Masih. Bisa kita percaya, tanya ke karena pangambulan kan. Iya, airnya hilang, airnya tidak ada, tapi asarnya masih ada. Asarnya itu dimakfu. Memang masih najis, tapi dimakfu, itu ya. Titik. Mana contohnya najis? Bahwa mangka utawi najis iku karausin kaya rawas. Apa rawas? Kotoran binatang. Bahwa mangka utawi najis iku karausin kaya dene rawas. Ya. Rawas? Telepong? Rawas. Bahasa Madi apa telepong? Apa telepong rawas? Rawas. Kotoran binatang itu namanya rawas. Wa baulin lan uyuh, air kencing itu adalah najis. Ya. Jangan mentang-mentang adalah apa namanya tainya ayam kesayangan kita ya. Lalu dibalur-balur ke muka. Itu kan tidak ada, hanya ada dalam dongeng aja. Dalam dongeng mah tai ayam merasa coklat gitu. Jemakan itu ayam. Ya bahasa Jawanya kotok. Tai kotok. Tai ayam. Wa baulin dan air kencing sama, itu ada contoh najis. Walau kana min ta'irin, walau kana lan senajan ana opo raos lan bawol. Awas yang tukang manuk ta. Iku min ta'irin saking manuk, walaupun itu adalah kotoran burung. Bangsa lu memakai apa? Nyinguk burung, ternak burung. Burung apa namanya? Burung merpati gitu. Waktu itu tai burung merpati. Atau tai burung apa namanya? Burung hantu gitu. Kalau burung hantu kan mukanya cantik ya. Matanya itu yang tajam gitu. Kayak pacar Imam Syahrul ya. Mila. Katakan yang membuat jantungku berdebar. Iku minto irin saking manuk wasa makilan iwak, walaupun itu kotoran ikan itu ya najis karena itu adalah rawas. Wajarodin lan wala itu adalah kotorannya belalang. Atau wamala nafsalahu sa'ilatun, wamalan barang lan hewan la nafsa kang ora nana darah iku tetep lahu kadhe masailatun kang milih. Wamalan hewan la nafsa kang ora nana getih iku tetep lahu kadhe
lau kadwe masa ilatun kang milih alo, atau walaupun raos kotoran dan baul itu adalah baulnya binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir. Au min ma'kulin lahmuhu, au min ma'kulin atawa saking hewan kang bisa den pangan. Au min ma'kulin atawa saking hewan kang bisa den pangan, atau kotoran dari hewan yang bisa dimakan. Opo kang bisa dimakan? Awas, dilanjutkan. Opo lahmu, bukan tai'u. Opo lahmu, dagingnya si makul atau hewan. Walaupun itu adalah kotoran dari binatang yang dagingnya bisa dimakan. Kotoran ayam, ayam bisa dimakan ayamnya, tapi daging apa? Kotorannya najis. Kambing bisa dimakan, ya, makulin lahmuhu, bisa dimakan dagingnya, tetapi kalau kotorannya itu adalah najis. Al-sahih, tapi menurut pendapat yang lebih sahih, kotoran dari binatang yang bisa dimakan itu hukumnya najis. Ini menurut pendapat yang lebih sahih, karena ada sebagian pendapat termasuk dari gegeden ulama Syafi'iyah ini yang mengatakan kalau kotoran itu dari binatang yang bisa dimakan seperti kotoran ayam, kotoran kambing, maka itu hukumnya tohir, hukumnya suci. Tetapi itu pendapat berbeda dengan pendapat yang lebih kuat, itu pendapatnya lemah. Wa qala lan ngandika sopal Istukhri, Imam Istukhri. Istakhri, Imam Istakhri. Wa qala Istakhri lan wis ngandika sapa Istakhri ya Imam Istakhri. Wa Royani lan Imam Royani. Siapakah beliau berdua? Min a'immatina, saking piro-piro imam kita sedaya. Jadi Imam Istakhri dan Imam Royani, yang mana keduanya merupakan ulama-ulama kita Asy-Syafi'iyah, syekh-syekh daripada mazhab Syafi'i, ya. Kamalikin kaya Imam Malik, seperti halnya mazhab Malik wa Ahmad dan Imam Ahmad. Beliau-beliau mengatakan innahuma, sesungguhnya innahuma sa'tamana raos lan baul, innahuma sesungguhnya raos dan baul iku tahironi, suci karoe. Air kencing dan kotoran suci andai kata keluarnya minal makuli, saking hewan kang bisa den pangan dagingnya. Minal makuli, saking hewan kang bisa den pangan dagingnya. Anak upamane ayam ngising ning musala, ya wis tadi disambat bae. Terus salat ning bekasnya ya boleh apa-apa. Ini pendapat siapa? Imam Istakhri dan Imam Royani. Sama hanya dengan mazhab Malik dan mazhab Ahmad, beliau mengatakan bahwa kotoran dari binatang yang dagingnya bisa dimakan itu kotorannya adalah suci. Ya, titik. Sok dicirian ya, penting ya sok anu nanyakeun. Gitu. Sing bingung-bingung teh mah cokotnya madam ieu. Ulah ngahayatkeun. Sekarang walau rosat lan lamun ngising au qoat atawa walau rosat lan lamun ngising au qoat atawa muntah. Apa muntah? Sama muntah ya. Au qoat atawa muntah. Opo bahimatun bahimah. Au qoat atau muntah. Opo bahimatun bahimah. Ya, bahimah itu adalah binatang. Opo bahimatun bahimah habban ing wijil. Habban ing wijil tafsil. Fa in kana maka lamun ana opo hab iku salaban masih atas. Paing kanat maka lamun ana ofuhab iku solaban masih keras. Cirinya bahwa itu masih keras bihaitsu lau zuri'a kelawan sekirane lamun den tandur ofuhab. Bihaitsu lau zuri'a kelawan sekirane lamun den tandur ofuhab.
nabata mangka sukul opo hab. Ya. Bagaimana hukumnya? Pamutanajisun ay fahuwa mutanajisun. Pamutanajisun maka iku hukume mutanajis. Pamutanajisun maka iku hukume mutanajis. Mutanajis lain najis. Ari mutanajis mah beda jeung najis. Ai najis mah moal bisa diotak-atik, tapi lamun mutanajis mah masih bisa diotak-atik. Bisa aja disuci dari barang yang mutanajis. Caranya yugsalu dan bantu dan basuh apa mutanajis pek dikumbah. Geus dikumbah di dahar pek. Ya wayu kalulan dan pangan. Wayu kalulan dan pangan opo hab. Yugsalu dan wasu opo hab. Wayu kalulan bisa dan pangan opo hab. Sedikit lagi. Wa illa lan lamun ta'oranana ingkana sholaban. Wa illa lan lamun ta'oranana ingkana sholaban panajisun maka iku najis. Panajisun maka iku hukume najis. Kalau najis tidak bisa diotak-atik. Titik. Sekarang permasalahannya binatang ya, binatang. Ya, kayak contohnya mana? Ayam. Apalagi contohnya seperti luwak, apa luwak apa? Luwak ya. Cara luwak. Walau rosat andai kata mengeluarkan kotoran. Auqat atau memuntahkan bahimatun binatang. Ya, mau cara, mau luwak, mau ayam misalnya. Memuntahkan apa? Habban memuntahkan biji-bijian. Ya. Ayam memuntahkan biji-bijian atau ayam namanya mengeluarkan kotoran dan yang keluarnya adalah biji-bijian. Ayam isinya keluar jagung, jagungnya juga masih keras. Gitu ya. Maka andai kata kotoran yang dikeluarkan oleh binatang tersebut masih keras, gambarannya bihaisu law zuri'a, sekiranya kalau biji-bijian itu ditanam, itu maka akan tumbuh karena masih keras. Kalau masih keras berarti masih utuh. Maka biji-bijian yang keluar dari melalui kotoran binatang tadi itu hukumnya mutanajisun, hukumnya mutanajis. Jagung yang keluar dari bersama dengan kotoran ayam kalau masih utuh maka itu hukumnya adalah mutanajis. Itu gimana? Yugsalu, tinggal dibasuh, setelah dibasuh dikumpulkan sampai dapat satu piring, lalu bikin berondong, kasihkan ke Mang Romi. Ayo rohan. Nah, bulan makan dikasih jagung, enak kan jagungnya? Enak, itu keluar dari pantat ayam. Ya, boleh. Itu mutanajis andai kata biji-bijiannya masih dalam keadaan keras. Nah, bagaimana kalau biji-bijian itu sudah hancur? Wa illa, kalau sudah hancur itu sih bukan mutanajis tapi najis. Bedanya kalau mutanajis bisa diotak-atik dengan cara dibasuh. Kalau najis mah walaupun dirinso juga enggak najis. Atau kasih perekat supaya nyambung lagi tidak hancur, tetap najis. Ya, itu ya. Walam yubayyinulan orang mertelaakan sapa ulama hukma ghairil habbi. Ini kan yang dibahas adalah biji-bijian. Bagaimana kalau yang diberakannya itu adalah bukan biji-bijian, ya, seperti telur, kemiri atau pala misalnya. Ya, kambing berak keluar kemiri gitu. Atau keluar pala. Nah, ini bagaimana kalau yang diberakannya itu adalah selain daripada biji-bijian ini? Lam yubayyin, katanya ulama, tidak menjelaskan hukma ghairil habbi, ing hukum selain biji-bijian. Hukma ghairil habbi, ing hukum saliyane wijil. Tidak membahas para ulama bandangi hukum selain daripada biji-bijian. Titik. Tapi ini qala syekhuna sampun ngandika sinten sapa syekhuna guru kita, waladzi utai perkara yazharu, waladzi utai perkara yazharu kang pertela opo allazi
Tapi menurut pendapat guru kami katanya, walladzi yadharu, menurut pendapat yang jelas, ya, kata beliau yang jelas katanya, bahwa innahu saat temene ghairul habbi, innahu saat temene ghairul habbi, iku inta ghayyara lamun berubah apa ghairul habbi, iku inta ghayyara lamun berubah apa ghairul habbi an halihi saking tingkahe ghairul habbi. Yang jelas kata beliau, kalau selain biji-bijian seperti kemiri, pala, itu kan, itu andai kata berubah dari bentuk asalnya, qoblal balai sak burungnya din lek, kalau berubah dari bentuk asalnya sebelum ditelan. Ini kalau berubah nih ceritanya. Walaupun perubahannya walau yasiron lan sanajan iku setitik. Walau yasiron lan sanajan iku setitik, lapar yasiron itu khobar daripada kana yang dibuang. Ya. Bagaimana hukumnya? Panajsun panajisun maka iku hukumnya najis. Panajisun maka itu hukumnya najis. Jadi kalau memang barang-barang selain biji tadi berubah dari bentuk asalnya sebelum ditelan, walaupun perubahannya hanya sedikit, maka itu hukumnya najis. Jadi kalau najis maka bagaimana? Sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, artinya sudah tidak bisa diotak-atik, ya najis, nggak bisa dibasuh, kemudian dikonsumsi nggak bisa. Itu andai kata berubah. Wa illa lan lamun ta ora inta ghayyara, wa illa lan lamun ta ora inta ghayyara pamutanajisun mangka iku hukume mutanajis, ya. Pamutanajisun mangka iku hukume mutanajis. Binatang mengeluarkan kotoran berupa selain biji-bijian seperti kemiri, pala sebagai contoh aja, yang penting bukan biji-bijian. Maka tafsir, kalau memang selain biji-bijian tadi berubah, walaupun perubahannya sedikit, berubah dari bentuk semula ketika sebelum ditelan, maka itu hukumnya najis. Tetapi kalau masih utuh, ya, masih utuh, maka pamutanajisun, maka hukumnya hanya sekedar mutanajis. Oleh karena itu yugsalu wa yukalu, silahkan dibasuh, kemudian silahkan dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil majmu'i lan ing dalem kitab majmu', wa bil majmu' lan iku tetep ing dalam kitab majmu' an Syekh Nasr saking Syekh Nasr, an Syekh Nasr saking Syekh Nasr, an Syekh Nasr saking Syekh Nasr, al abu utawi den hampura, an abu utawi den hampura. Dimaafkan, katanya dimaafkan menurut Syekh Nasr. Apa yang dimaafkan? An bauli bakori diasah, an bauli bakori diasah saking uyuhe uyuh bakori sapi, ya, adiasati kang den gawe giling, sapi yang yang difungsikan untuk menggiling, ya, menggiling padi, diputerkannya pakai sapi cuman baheula, ya. Jadi cuman baheula mah muterkeun batu nanti nggunakeun sapi, batu penggilingan tuh, ya, diputerkannya pakai sapi. Kan sapi teh meureun anda sok minum sok dahar meureun itu pasti ada kencingnya, dan si kencingnya kemudian bercampur dengan biji-bijian yang digilingnya. Nah, ini bagaimana hukumnya itu? Apakah najis atau tidak? Apakah dimaafkan atau tidak? Gitu. An baulis bakori biasa saking uyuhe sapi kang den gawe giling. Saking uyuhe tulis sapi kang den gawe giling, dari air kencingnya sapi penggilingan. Alal habbi ingatase wijil, yang memercik si air kencingnya itu kepada
biji-bijian gitu. Kumaha tahu hukumna? Oh sahur saya nasor mah sana dimaafu. Katanya dimaafu. Jadi al-afu an bauli baqdiyasah alal habbi, bahwa air kencing sapi penggilingan yang jatuh dan mengenai biji-bijian atau yang memercik kepada biji-bijian yang digilingnya itu hukumnya katanya dimaafu. Zaman dahulu sebelum ada mesin penggilingan, ketika menggiling padi atau menggiling biji-bijian, ya maka itu yang memutarkannya bukan mesin. Zaman dahulu menggunakan sapi. Maka ketika air sapi penggilingan itu menetes atau jatuh dan mengenai padi atau mengenai biji-bijian yang digilingnya, maka menurut keterangan dalam kitab Majmu yang mengutip dari kawannya Syekh Nasr, hukumnya adalah dimaafu. Gitu ya. Wa anil Juwaini lan saking ilan iku saking Imam Al-Juwaini, lan iku saking Imam Al-Juwaini tasydidun nakir utawi bangetaken ingkar. Tasydidun nakri utsas tasydidun nakiri utawi bangetaken ingkar. Tasydidun nakiri utawi bangetaken ingkar. Dari dikutip dari Imam Al-Juwaini bahwa katanya beliau sangat keras terhadap ingkar, ya. Ingkarnya keras, ya. Sangat keras ingkar alal bahsi ingatas membahas, alal bahsi ingatas membahas. Beliau sangat sangat keras ingkar. Tasdid itu sangat keras, nakir itu ingkar. Tasdid nakir sangat keras ingkar alal bahsi mengenai pembahasan al bahsi ingatas membahas anu saking bawah, katanya. Sangat keras ingkar mengenai pembahasan air kencing penggilingan anu saking bawah. Wa tathhirihi lan nguceni habib. Dan beliau ingkar dari membahas tentang kesucian biji-bijian yang tersiram air sapi penggilingan. Jadi alhasil air sapi, air kencing sapi penggilingan tersebut katanya hukumnya dima'fu lil masyaqat, karena masyaqat. Jadi pendapat ini merupakan pendapat yang memperkuat apa-apa yang ada di dalam kitab Al-Majmu wa huwa mu'ayyidun lima fil Majmu. Keterangan ini merupakan keterangan yang memperkuat keterangan yang ada di dalam kitab Al-Majmu, itu ya. Titik. Wa bahasalan bahas sopo Al-Fazari Imam Al-Fazari Al-Afa ing den hampura, Al-Afa ing den hampura, dan telah membahas, telah menjelaskan Al-Fazari Al-Afa ing den hampura, Al-Afa ing den ampuni, den hampura dimaafkan, dimaafu. An ba'ril fa'roti saking tai garingnya tikus. Ini permasalahannya beda sekarang. Kalau tadi air kencing sapi penggilingan, sekarang permasalahannya adalah kotoran tikus yang sudah kering. Ya, bukan wirok, tikus. Ya. Tikus, tahu tikus? Ya, kecil tikus. An ba'ril fa'roti saking kotorane tikus, saking kotoran garinge, saking tai garinge tikus. Ketika kapan? Idza waqa'a, ketika jatuh. Idza waqa'a nalikane tumiba apa ba'ril fa'ra. Idza waqa'a nalikane tumiba apa ba'ril fa'ra bima'i'in ing dalam barang kang encer. Ketika kotoran tikus tadi jatuh kepada benda yang cair, murah misalkan tak benda cair teh. Kemudian sudah umum balai atau cobaan di mana-mana banyak kotoran tikus, dan kotoran tikus itu ada yang jatuh
kepada benda yang cair. Maka menurut Imam Al-Fazari bahwa kotorannya itu adalah dimaafkan. Najis mah najis, tetapi dimaafkan. Wa amat lan wis rata, lan wis umum. Opaan balwa, cobaan atau cobaan bihi kelawan ba'il fa'rah. Titik. Itu ya. Sekarang ada lagi permasalahannya. Wa amma lan anapun utawi perkara atau barang yujadu kang den temu apa ma. Wa amma lan anapun utawi perkara yujadu kang den temu apa ma di mana? Ala waroki ba'di syajari ing atase godonge setengahe wit. Ala ing atase waroki godong ba'di setengah asyajari wit, ing atase godonge setengahe wit yang ditemukan di mana? Pada daun sebagian pohon. Jadi sebagian pohon ini daunnya katanya suka ada rawah gitu ya. Karrawati kayak untuk seperti buih. Karrawati kayak untuk, bentuknya kayak untuk ya. Seperti buih. Apa itu hukumnya? Panajisun, maka itu hukumnya najis. Coba daripada amma. Panajisun maka iku najis. Begini maksudnya. Sesungguhnya apa-apa yang ditemukan pada daun sebagian pepohonan, kita suka menemukan pada daun-daun sebagian pohon yang mana di daun tersebut ada seperti buih. Ya, ngerti buih? Buih, budah, berwarna lunak, berwarna putih dan lengket. Gitu. Di daun-daun itu ada warna putih, lengket, ya kayak buih. Bagaimana hukumnya? Ini hukumnya adalah panajisun, hukumnya najis. Jadi yang menempel di daun yang warnanya putih dan lengket seperti buih itu hukumnya adalah najis. Kenapa dikatakan najis? Li'annahu karena saat temene ma yujadu ala waraqi ba'di syajar iku yakhruju metu opoma, karena benda tadi keluar dari mana? Mimbat ini ba'di didan, saking wetenge sebagian piro-piro ular. Saking wetenge sebagian piro-piro ular. Karena buih tadi, barang yang berwarna putih tadi seperti buih dan lengket itu keluar dari mana? Perutnya ular, ya, perutnya ulat gitu. Nah, karena keluar dari perut ulat berarti masuknya kategori kotoran, maka hukumnya najis. Ya, apa itu? Kama kaya barang suwida kan den tingali. Kama suwida kaya oleh den tingali, itu kama suwida kaya oleh den tingali. Apa zalika mengkon-mengkonon yakhruju annahu yakhruju min bati ba'di didan. Seperti yang kita saksikan bahwa benda putih tadi memang keluar dari perutnya sebagian ular. Titik. Walaisa lan baru rausan. Walaisa lan orang opal an baru wangen anbar iku rausan kotoran atau telepon. Anbar itu tidak termasuk kepada kategori kotoran katanya. Khilafan halen ulayani liman maring ulama za'ama kang nyangka sapa siman hu ing anbar itu katanya bukan termasuk raos kotoran, sehingga tidak najis karena bukan termasuk kotoran. Ya. Khilafan halen ulayani liman kode ulama za'ama kang nyangka sapa man hu ing yasi raos. Berbeda dengan pendapat ulama yang mengatakan bahwa anbar itu termasuk kategori raos kotoran. Ya, wa huwa uti anbar iku nabatun
cucukulan fil bahri ing dalem laut. Karena yang namanya anbar itu katanya bukan rawas ya, bukan kotoran, melainkan dia adalah tumbuh-tumbuhan gitu. Nabatun, tumbuh-tumbuhan fil bahri yang tumbuh di laut. Ketiga, wa maziyun lan mazi kama wa maziyin. Wa maziyin lan kaya mazi atau bahwa ya, bahwa rausun wa maziyun. Wa maziyun. Wa maziyun. Wa maziyun. Karaosin di atas ada Pak, di atas karaosin ya. Iya, berarti wa maziyin. Di atasnya kan karaosin, berarti di sini wa maziyin. Wa maziyin lan kaya mazi, itu termasuk contoh-contoh daripada najis. Bimu jamatin kelawan zalkang dan titiki siji lil amerikana dan perintah. Sebabnya mazi dikatakan najis karena ada perintahan bi ghusli zakari kelawan basuh zakar, bi ghusli zakari kelawan basuh zakar minusakin mazi, karena ada hadis yang menyuruh kita membasuh penis daripada mazi. Ini berarti perintahan itu menunjukkan bahwa memang mazi itu hukumnya adalah wa huwa utai mazi iku maun banyu abyadu kang putih. Wa huwa utai mazi iku maun banyu abyadu kang putih au asfaru atawa kang kuning. Mazi itu adalah cairan ya yang berwarna putih atau cairan yang berwarna kuning, roki kun kang encer. Roki kun kang encer. Roki kun kang encer. Yang cair. Yakhruju kang matu apa ma'un ghaliban ing dalem ghalib-ghalibe. Yang keluar umumnya inda sauroni syahwati, inda sauroni syahwati nalikane tangine syahwat. Ketika syahwat memuncak, nah kemudian suka ada cairan, itu biar cairannya dinamakan mazi. Ketika cairan naik, bukan muncak, ketika apa syahwat ya, ketika syahwat naik tetapi tidak terlalu memuncak. Nah, ini ketika syahwat naik, ketika kita terangsang ini, tetapi terangsangnya tidak kenceng ya, cuma terangsang biasa. Ini biasa suka diikuti oleh cairan. Nah, itu dinamakan mazi. Inda sauroni syahwatin nalikane tangine syahwat, tapi bi ghairi syahwatin kalawan sakliyane syahwat qawiyatin kang qawiyah kang kuat. Wa wadiyin wallahu a'lam bishawab.